Eh, dipikir-pikir sih mulanya doang susah. Mulanya doang susah. So, di samping aku sekarang ada Kang Jafnat. Halo. Kita perkenalan dulu aja ya. Silakan Kang. Ya, nama saya Zafnat, dari Bogor, SD, SMP, SMA di Bogor, kuliah di Jakarta. Di sini ngambil S2 jurusan Production Engineering and Management. Sebenarnya kuliahnya di Lemgo, cuman tinggalnya di sini di Detmold. Apalagi ya? Ya. Oh, cukup sih. Jadi kuliah S1-nya di Jakarta. S1-nya di Jakarta. Di Universitas apa? Di Trisakti. Itu kerja dulu atau langsung S2 ke Jerman? Jadi lulus sempet magang lama hampir setahun, tapi udah mulai sembari ngeplay kampus di Jerman. Jadi sembari nyari-nyari mana yang bisa, mana yang buka pendaftaran segala macem, sampai akhirnya diterima, terus berangkat. Oke, interesan. Berarti Mas Jafnat ini proses segala macamnya, dokumentasi, pendaftaran segala macam sendiri. Nggak pakai agensi, nggak pakai. Soalnya sempet nyari-nyari agen, nanya-nanya, cuman mahal banget ternyata gitu. Jadi tidak, terima kasih. Keren ya Mas Jafnat, semuanya sendiri dari awal sendiri itu. Tapi dari awal emang pengen ke Jerman, nggak mau ke Amerika, Inggris. Ya, awalnya coba cari di tempat lain karena sebenarnya males belajar bahasa Jerman karena kan susah. Susah banget kan. Jadi dari zaman masih kuliah itu coba lihat-lihat di Australia, coba lihat-lihat di Kanada. Cuman rata-rata itu pada bayar S2-nya dan lumayan, misalnya kayak 10.000 sampai 13.000 pound sterling atau dolar Kanada. Nah itu lumayan banget, itu setahun kalau nggak salah kemarin sih ngelihatnya. Jadi akhirnya ya udahlah, mending belajar aja, mungkin bayar les, tapi nggak akan semahal uang sekolah di Kanada atau di Amerika atau di Australia atau di Inggris gitulah. Oke, jadi lulus tahun berapa Kang S1? Lulus 2019. 2019, magang sampai Oktober kemarin, Oktober 2020. 2020, oh berarti tahun kemarin baru datang ke Jerman? Ya, baru nyampe di sini November akhir. Oke, November akhir. Berarti berapa lama tuh Kang proses dari pendaftaran, semua persiapan? Pendaftaran itu baru mulai awal-awal 2020, Februari. Tapi nyari-nyarinya udah dari zaman kuliah. Jadi dari waktu kuliah udah mulai les Jerman, sembari cari-cari di DAAD. Itu kan banyak dia list-list kampus-kampus segala macam, coba dilihat. Terus tahun besoknya bukanya bulan apa gitu segala macam. Terus mulai apply itu Februari, mulai intens apply. Apply Februari, udah pegang sertifikat bahasa Jerman? Udah lulus A1 dari 2018 kalau nggak salah. Waktu apply di Februari itu pakai sertifikat A1? A1 doang. Boleh A1 buat jadi sebenarnya ada yang minta A1, ada yang minta A2, tapi karena cari kampusnya yang bahasa Inggris, biar lebih gampang juga ibaratnya, jadi nge-apply-nya cuma yang minta A1 aja. Berarti harus punya sertifikat bahasa Inggris juga nggak? Ya, wajib punya sertifikat bahasa Inggris. Minimal TOEFL? Jadi macam-macam. Beberapa kampus ada yang minta B1 atau 6,5, 6,5 IELTS. Ada yang minta 6, ada yang minta 7. Jadi beda-beda kampus. Gitu ya rata-rata 6, 6,5. Amannya rata-rata 6 sampai 6,5. 6, 6,5. Oke, cari-cari info.
Februari mulai daftar. Lewat internet lah ya semua informasinya. Lewat ya, jadi karena kita dari Indonesia, kita bukan Uni Eropa apa segala macam, kita wajib daftar lewat UniASIS. UniASIS. Okay. Ya, jadi itu tuh pihak ketiga. Jadi kampus rata-rata kampus nggak ada yang ngurusin pendaftaran sendiri. Jadi mereka semua terima data dari UniASIS. Soalnya data-datanya kita distandarisasi dulu sama mereka. Dari misalnya di Indonesia kan nilainya IPK-nya 1 sampai 4. Ya. 4 paling bagus, 1 paling jelek. Nah, di sini sebaliknya, 5 paling jelek, 1 paling bagus. Jadi sama UniASIS itu distandarisasi dulu. Jadi sama mereka juga gitu. Ya, disetarain juga. Terus mereka juga ada data-data kampus-kampus mana yang lagi buka, mana yang lagi hold, mana yang udah tutup segala macam. Jadi dirangkum ya, daftarnya pertama ke UniASIS. Daftar ke UniASIS. Linknya ada di internet juga gampang. Ada, tinggal diketik aja UniASIS, nanti dia muncul. Terus yang harus kita pegang itu sertifikat bahasa Jerman kalau mau di Jerman ya. Ya. Terus kalau mau pakai bahasa Inggris ya, harus punya sertifikat bahasa Inggris juga. Ya, betul. Terus dokumen yang lain apa lagi, Kak? Dokumen yang lain standar sih, misalnya ijazah lulus S1, terus transkrip, terus biasanya ada kampus yang minta ijazah SMA, cuman mereka mintanya semua dalam bahasa Inggris. Oke, jadi harus diterjemahin, ya. Betul. Terus setelah semua dokumen dikirim ada biaya nggak, Kak? Ada, jadi ngirim pos, ngirim dokumen ada biaya, bayar. Kemarin tuh lupa berapa ya ke Jerman tuh. Terus di UniASIS ini dia ngasih charge per universitas yang kita daftar itu 30 kalau nggak salah. Okay. 30 euro. Sama sign up pertama kali masukin data kita itu kalau nggak salah 45 euro. Jadi pertama kali daftar sama misalnya kita apply satu kampus 75. Karena 45 daftar pertama kali, 30 daftar satu kampus. Daftar satu kampus. Kalau misalnya mau daftar 2 sampai 3 kampus berarti nambah tinggal 30. Ya, okay. Minimal kalau satu kampus 40 tambah 30 jadi 70 ya. Ya, 45 biaya pendaftaran nama kita, ya. Data kita ke situ. Minimal 75 dulu ya. Nah, ya. Setelah habis apply, habis bayar, ada tes-tes gitu nggak, Kang? Kebetulan nggak ada sih, soalnya nggak tahu sih. Jadi kemarin tuh ngedaftar. Ada seleksi gitu nggak ada? Nggak ada sama sekali. Jadi cuman nyiapin yang tadi, sama paling beberapa kampus minta surat motivation letter. Oke. Ya, beberapa tapi nggak semuanya. Terus biasanya kemarin itu aku cuman upload satu motivation letter doang ke UniASIS-nya. Jadi nanti UniASIS-nya yang kirimin ke kampus-kampus kayak gitu. Dulu Kang Jafnat daftar berapa kampus? Kemarin banyak sih. Kemarin tuh daftar sampai 18 kampus. Wow. Gitu. Soalnya nggak pakai agen, jadi cari sendiri segala macam sendiri. Abis nggak ikut beasiswa gitu kan? Nyari beasiswa jadi kan DAAD itu juga nyediain dia ada info-info beasiswa juga. Cuman kebanyakan beasiswa dari DAAD itu mewajibkan kita itu punya pengalaman kerja 2 tahun sebagai profesional. Magang itu nggak dihitung? Magang nggak dihitung. Okay. Jadi minta minimal 2 tahun profesional, terus nanti dikasih beasiswa di universitas dan jurusan yang berkaitan dengan pekerjaan kita itu. Jadi nggak boleh, pengennya ini nih, belajar ini nih, gitu. Nggak boleh. Jadi harus sejurusan sama yang udah pernah dipelajarin lagi S1-nya apa? Ya, sama yang waktu kita S1 sama yang kita kerja 2 tahun itu, baru nanti bisa dapat beasiswa. Okay. Tapi kalau nggak beasiswa kayak Kang Jafnat, daftar sendiri, kalau nggak sejurusan nggak bisa? Okay. Boleh. Kemungkinan bisa diterima? Boleh, tapi peluangnya kecil. Karena Jerman jelas banget sama aturan, jadi
Kalau mereka tulis persyaratan IPK sekian, harus bisa bahasa level sekian, background dari apa, itu mereka udah pasti yang dipilih dari situ. Gitu. Jadi kemarin 18 kampus nggak berani coba yang coba ini coba ini gitu, enggak. Oke, waktu itu kan Javnat sejurusan semua sealur ya? Sejurusan, ada sih satu kampus yang nggak sejurusan, tapi akhirnya nggak diambil. Keterima tapi nggak diambil. Oke. Setelah semua pembayaran yang 75 euro itu, terus dokumen dikirim, nunggunya berapa lama sampai dapat info diterima? Jadi dokumen dikirim, nyampe 1 minggu, nyampe di Uni Asisnya, nyampe di Berlin, itu 1 minggu. Terus kalau nge-apply-nya itu cepet. Misalnya kita nge-apply hari ini, itu 3-5 hari, paling lama 1 minggu. Nanti udah ada balasan, dokumen sudah disampaikan ke kampus, kayak gitu. Nah, nanti pengumumannya dari kampusnya, bukan dari Uni Asis lagi. Direct email atau direct email. Soalnya kita kirim ke Uni Asis itu termasuk CV juga kirim, data-data. Jadi email masuk, nomor telepon masuk. Jadi langsung direct ke email kita. Untuk menyelesaikan proses pendaftaran, enrollment, mohon kirimkan bla bla bla. Nah, di kampus yang ini dia minta Versicherung, asuransi, terus dia minta apa lagi kemarin ya? Tahu, saya ingatku sih kemarin cuman asuransi doang. Nah, asuransinya tapi harus di Jerman kan? Nah, kemarin tuh kebetulan karena ngurus visanya lama sama kedutaan segala macem, jadi nggak langsung berangkat. Nah, jadi boleh pakai asuransi yang travel dulu. Jadi yang cuman berapa puluh euro doang, nanti nyampe bikin yang pakai yang public yang punya di sini. Gitu. Berarti berangkat semua ongkos sendiri. Ongkos sendiri. Oke, kalau rumah gimana? Di Indonesia udah cari-cari rumah atau dibantuin sama Uni Asis? Enggak, jadi Uni Asis ini cuman ngurusin pendaftaran kita ke kampus. Oke, terus? Nah, untuk akomodasi itu cari sendiri. Setelah di Jerman? Sebelum berangkat udah cari. Itu gimana? Nah, jadi jadi sebenarnya semesternya mulai Oktober. Jadi aku tuh jalan sebulan kuliah online dulu dari Indonesia. Jadi sembari kerja, sembari kuliah online. Di situ sembari tanya-tanya temen, ini kalau mau cari kos-kosan, mau cari WG di mana ya? Nah, mereka kasih link. Terus dibantuin juga sama orang kampus. Jadi biasanya tuh kampus tiap university selalu ada satu bagian yang kita bisa tulis email, saya butuh kamar, saya butuh akomodasi, saya akan sampai di Jerman tanggal sekian, mohon dibantu bla bla bla. Nanti mereka bakal nyediain ini available gitu. Oke, berarti sebelum ke Jerman udah sewa rumah segala macam udah disiapin. Udah. Itu gampang nggak dari Indonesia kayak gitu? Gampang sih, soalnya kebetulan dia cuman minta paspor doang sama visa. Jadi pembayarannya segala macamnya. Pembayarannya waktu nyampe. Oke, that's ya. Jadi waktu nyampe, dan itu juga mereka cukup fair. Jadi mereka nggak minta charge selama aku masih di Indonesia. Mereka nggak minta charge. Mereka cuma minta kirimin visa sama kirimin admission, bukti keterima. Gampang banget, gila. Kebetulan gampang ya. Wonung udah disediain, udah dapet, beli tiket, visa udah dapet, beli tiket, terus ke Jerman. Daftaran ulang, nggak perlu daftar ulang ya, soalnya udah 1 bulan online. Iya, soalnya sesuai yang tadi, jadi dapat surat penerimaan, mereka minta syarat kirimin kirimin asuransi, kirimin ini segala macam. Oke, itu udah kayak daftar ulangnya gitu ya. Jadi datang tinggal masuk kuliah. Itu datang juga
sebenarnya kuliahnya udah mulai. Ya genap 1 bulan kan online. Terus nyusul datang ke Jerman, terus pas hari kuliah tinggal masuk aja gitu. Tinggal masuk aja, nggak pakai gimana. Susah nggak kuliah di Jerman sama di Indonesia? Gimana nih Kang sistem pembelajarannya? Beda banget sama di Indonesia. Jadi nomor 1 semuanya mandiri. Jadi kalau kata orang-orang di Indonesia bilangnya, oh kuliah itu mandiri, semua harus ini segala macam, lebih mandiri di sini. Karena di Indonesia masih ada sistem absen, masih ada sistem ujian 2 kali. Bisa titip absen juga. Tapi kalau misalnya di sini nggak pakai absen. Ujian weh. Cuman nggak ada ujian tengah semester, ujian akhir semester. Jadi cuman ada ujian akhir doang. Beli itu nggak sih Kang, beli SKS itu nggak sih kayak di Indonesia? Di sini tuh dia nggak pakai SKS itu, jadi kita boleh datang, kita boleh masuk ke semua mata kuliah. Cuman yang penting di sini itu yang penting daftar ujian atau enggak. Jadi nanti ujiannya kita daftar apa enggak gitu. Tapi di 1 semester itu ada misalnya 5 mata pelajaran yang wajib diujikan. Kebetulan kalau soal itu beda-beda. Jadi di kampus aku ada 20 mata pelajaran, 20 subjek. Yang wajib cuma 1, matematika. Itu wajib diambil untuk syarat kelulusan. Cuman kalau di jurusan lain misalnya, jadi dia nggak bisa pilih-pilih. Jadi udah di set. Udah misalnya semester 1 mata kuliahnya 4, semester 2 mata kuliahnya 4. Jadi kebetulan aku nggak ada beli SKS atau rebut-rebutan SKS, nggak ada. Karena ada beberapa temanku yang dia datang kelasnya, dia lihat materi segala macam, tapi dia nggak daftar ujian akhirnya. Gitu. Jadi dia nggak ikut ujian ya. Jadi dia nggak masuk di transkrip lah ibaratnya. Gila. Gitu. Aku kagum beneran dah. Semua dari awal sendiri, berangkat sendiri, kuliah sendiri. Wah, susah ya Kang? Enggak. Dipikir-pikir sih mulanya doang susah. Tapi kalau udah nyemplung nih, udah masuk, ada temen-temennya, bisa nanya-nanya, udah gampang. Wah. Mulainya doang susah. Oke, berarti kesan pertama mulainya doang susah. Kesan selanjutnya apa Kang? Kesan selanjutnya nggak ada sih. Mungkin karena dari dulu udah biasa mandiri juga. Jadi nggak terlalu susah. Misalnya jauh dari orang tua atau ini itu sendiri, nggak terlalu susah juga. Tapi dibantu juga karena ada teman-teman. Ada tips nggak Kang buat teman-teman? Tipsnya jangan ikut agen. Duitnya lumayan, karena kalau berangkat sendiri kan harus pakai spare konto, harus pakai block account. Iya. Harus ada apa tuh namanya? Deposit. Deposit berapa? Ya, deposit. Jadi 2019 teman-teman aku yang dari tempat kursus itu masih 8. Halo teman-teman, karena ada kesalahan teknis, mohon maaf videonya terputus. Jadi aku mau ngerangkum aja biar videonya nggak tambah panjang. Sama tolong digarisbawahin ya, kalau aku sama Kang Jafnat itu nggak ada maksud sama sekali buat ngejelek-jelekin agen. Jadi maksud kita adalah kita cuman pengen share aja bahwa jalan menuju Roma itu banyak banget. Seperti kata pepatah kan, banyak jalan menuju Roma kayak gitu. Misalnya teman-teman sibuk dan butuh agensi buat mengatur segala keperluan administrasinya, kayak aku dulu berangkat Ausbildung, it's okay. Atau kalau teman-teman mau ngikutin jejaknya Kang Jafnat, semoga videonya bermanfaat. Teman-teman harus dari zaman kuliah mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan. Kayak misalnya Kang Jafnat udah kuliah les bahasa Jerman dari zaman kuliah. Terus berarti salah satu dokumen yang harus teman-teman siapin sertifikasi bahasa Jerman. Kalau aku saranin sih kayaknya minimal B2 ya buat yang kuliah di Jerman. Tapi kalau kasusnya kayak Kang Jafnat yang
perkuliahannya pakai bahasa Inggris, bisa A1, terus dilampirin juga sertifikat bahasa Inggrisnya, TOEFL atau IELTS. Kalau IELTS minimal 6. Terus ijazah kuliah, ijazah SMA, transkrip nilai, semua diterjemahin. Udah gitu motivation letter, udah gitu CV sama asuransi. Terus abis itu kalau udah semua siap, daftar di Uni ASIS. Minimal biaya yang teman-teman harus siapin, ini jangan dijadiin patokan mutlak minimal segini ya, karena harga bisa naik dan turun tergantung kurs. Pertama itu biaya daftar Uni ASIS, bayar 45 euro. Terus daftar per kampus 30 euro. Jadi kalau kayak Kang Jafnat yang daftar 18 kampus kali 30 euro, totalnya 540 euro. Terus tiket pesawat minimal 7 juta. Itu juga bisa berubah lebih murah atau lebih mahal, tergantung kapan teman-teman beli tiketnya. Terus biaya akomodasi, sewa rumah per bulan plus tambah deposit minimal 600 euro. Itu juga beda-beda tergantung kota sama seberapa besar kamar yang kos-kosan yang teman-teman sewa. Oh, biaya belajar bahasa Jerman per level minimal 3 juta. Terus ujian sertifikasinya juga per level minimal 1.500.000. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Sama apa lagi ya? Sama deposit. Kalau kuliah itu harus ada deposit 10.332 euro. Terus uang kayak buat jaga-jaga gitu kalau dari terbang dari Indonesia ke Jerman, sampai uang depositnya bisa dicairin itu sekitar 500 euro. Apalagi ya, udah sih kayaknya. Oh, kayaknya teman-teman juga harus siapin uang ini deh, kayak keperluan apa sih kan namanya, uang tidak terduga. Kayak misalnya biaya bikin asuransi itu aku nggak tahu berapa. Terus kayak biaya nerjemahin dokumen juga aku nggak tahu berapa. Apalagi mungkin biaya untuk kirim pos dan lain-lain. Aku nggak tahu teman-teman harus siapin berapa. So, sekian. Semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada informasi yang mau teman-teman tambahin, silahkan di komen aja di bawah. Mohon maaf kalau ada salah kata dan salah informasi. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa juga komen di bawah atau langsung DM Kang Jafnatnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Cus!